Satgas Pemberantasan Judi Online menggelar rapat koordinasi pencegahan perjudian daring bersama sejumlah ormas keagamaan. Kasus pencurian dengan kekerasan terjadi di Dusun Sangkal, Sidomulyo, Klaten. Diketahui motif pelaku adalah kebutuhan finansial. Akibat insiden ini, seorang lansia tewas. Pelaku diduga merupakan cucu buyut korban. Seorang remaja warga Tahunan Kecamatan Umbul Harjo, Yogyakarta, ditahan Satreskrim Polresta Yogyakarta karena diduga terlibat kasus penganiayaan secara bersama-sama. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Josyenika, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Pemirsa, sebuah kasus pencurian dengan kekerasan terjadi di Dusun Sangkal, Sidomulyo, Klaten. Akibat insiden ini, seorang lansia tewas. Pelaku diduga merupakan cucu buyut korban. Wakapolres Klaten Kompol Tegar Satrio Wibowo menyampaikan berdasarkan hasil penyidikan terungkap bahwa pelaku adalah Wahyu Pujantoro, 24 tahun, yang merupakan cucu buyut korban, dan rekannya Edwin Widiantoro Putra, 24 tahun. Dari hasil penyidikan dan bukti CCTV, diketahui bahwa Wahyu Pujantoro bersama rekannya Edwin Widianto Putro telah merencanakan aksi ini sejak 8 Juni 2024. Pelaku mengambil barang berharga milik korban, diantaranya ponsel, sebuah cincin emas, dan uang tunai senilai Rp400.000. Kedua pelaku berhasil ditangkap di tempat terpisah. Setelah identitas mereka terungkap melalui CCTV, dan keterangan saksi, diketahui motif pelaku adalah kebutuhan finansial. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Melaksanakan pendidikan di situ dan melaksanakan visum. Pemirsa, seorang remaja berinisial IS 17 tahun warga Tahunan Kecamatan Umbul Harjo, Yogyakarta ditahan Satreskrim Polresta Yogyakarta karena diduga terlibat kasus penganiayaan secara bersama-sama di Jalan Bantul, Matri Rejon, Yogyakarta. Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta AKP Probo Satrio menyampaikan kejadian berawal saat para pelaku yang berjumlah sekitar 15 orang berjalan beriringan dengan menggunakan sepeda motor dari arah utara ke arah selatan dan berhenti di Simpang 3 Suryodiningrat. Ketika lampu hijau, rombongan terduga para pelaku berjalan ke arah selatan dan diketahui oleh korban yang berinisial MF. Saat korban berhenti di depan salah satu rumah makan, tiba-tiba didatangi para pelaku kemudian menyerang dan mengayunkan senjata tajam seperti celurit ke arah korban. Kini pelaku telah diamankan petugas ke Polresta Yogyakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pemirsa, Satgas Pemberantasan Judi Online menggelar rapat koordinasi pencegahan perjudian daring bersama sejumlah ormas keagamaan di kantor Kemenko PMK pada Selasa lalu.
Beberapa perwakilan ormas keagamaan yang hadir dalam rapat ini antara lain perwakilan umat Buddha Indonesia atau Walubi, Parisada Hindu Dharma Indonesia, dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Menko PMK Muhadjir Effendi menuturkan, persoalan terkait judi online saat ini menjadi perhatian pemerintah karena dikhawatirkan terdampak buruk untuk masa depan bangsa. Pemerintah melalui Satgas Pemberantasan Judi Online mengajak seluruh komponen strategis yang ada di masyarakat untuk bersama-sama melakukan pencegahan dan penindakan terhadap praktik judi daring. Intinya adalah kita ingin mengajak seluruh komponen strategis yang ada di masyarakat untuk ikut bersama-sama melakukan pencegahan dan penindakan terhadap praktek judi online yang sudah sangat-sangat meresahkan dan sangat membahayakan untuk keutuhan. Sementara itu, Menko Polhukam sekaligus Ketua Satgas Pemberantasan Judi Online, Hadi Cahyanto, membeberkan sebaran judi online yang hampir menyentuh seluruh provinsi di wilayah Indonesia. Sebanyak 5 provinsi terbesar yang masyarakatnya sudah terpapar judi online, diantaranya Jawa Barat dengan pelaku 555.644 orang, dengan nilai transaksinya mencapai 3,8 triliun rupiah. Hampir di seluruh provinsi itu sudah terpapar judi online. Saya juga pada kesempatan siang hari ini ingin menyampaikan bahwa 5 provinsi terbesar ya secara demografi yang masyarakatnya sudah terpapar dengan data-data dari PPATK. Yang pertama adalah yang paling di atas, Jawa Barat. Jawa Barat ini pelakunya 535.644 dan nilai transaksinya 3,8 triliun. Jawa Barat. Yang kedua adalah daerah khusus Jakarta. Pelakunya 238.568. Totalnya 2,3 triliun. Yang nomor 3 adalah Jawa Tengah. Jawa Tengah pelaku judol 201.963. Kemudian peredarannya uangnya adalah 1,3 triliun. Yang keempat Jawa Timur. Jawa Timur pemainnya pelakunya 135.227 dan angkanya keuangannya di sana 1,051 triliun. Dan yang kelima adalah Banten, pelakunya 150.302 dan uang yang beredar di sana adalah 1,022 triliun. Ini adalah tingkat provinsi. Sedangkan tingkat kabupaten, ya, kita ambil 5 yang terbesar saja, yaitu Kota Administrasi Jakarta Barat, 792 miliar. Kota Bogor 612 miliar, Kabupaten Bogor 567 miliar, Jakarta Timur 480 miliar, Jakarta Utara 400. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Seorang tukang ojek menjadi korban penembakan di Jalan Turunan menuju Kota Lama, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua. Personel Polres Puncak Jaya segera merespon laporan tersebut dan langsung melakukan penyisiran di sekitar TKP. Namun pelaku diperkirakan sudah melarikan diri sebelum petugas tiba di lokasi. Namun upaya pengejaran masih terus dilakukan. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara menyampaikan, tukang ojek korban penembakan pertama kali ditemukan oleh seorang saksi yang kebetulan melewati TKP dan melihat korban sudah dalam keadaan lemas dan bersimbah darah. Saksi kemudian dengan cepat membawa korban ke RSUD Mulia dan melaporkan kejadian tersebut ke Piket Polres Puncak Jaya. Korban saat ini menjalani perawatan medis dan dalam keadaan sadar meskipun mengalami luka-luka akibat penembakan. AKBP Kuswara menegaskan,
Polres Puncak Jaya akan mendalami kasus ini hingga pelaku dapat ditangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.